Perkenalkan, saya Apoteker Putri Syahida Agustina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait tugas agenda 3, yaitu analisis isu dan gagasan kreatif sebagai bagian dari materi distance learning. Terdapat 3 hal yang saya angkat sebagai isu aktual. Yang pertama, belum optimalnya penyiapan obat pulang untuk pasien pulang rawat inap di Depo Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono pada tahun 2022. Kedua, belum optimalnya form rekonsiliasi obat pasien pulang terkait waktu pemberian obat kepada pasien pulang di Depo Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono pada tahun 2022. Ketiga, belum adanya protokol penyiapan obat untuk pemberian secara intraventrikular kepada pasien anak di Depo Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono pada tahun 2022. Isu pertama diangkat karena penyiapan obat pasien pulang merupakan salah satu dari rangkaian kelengkapan pasien rencana pulang. Resep obat pulang diresepkan sehari sebelum kepulangan pasien. Obat tambahan dapat diresepkan pada hari kepulangan pasien. Sebagian pasien mengalami penundaan rencana pulang sehingga obat pulang yang sudah disiapkan sebelumnya batal diberikan kepada pasien atau keluarganya. Pasien yang dikonsultasikan ke beberapa dokter spesialis terkadang menerima obat yang sama dengan atau tanpa regimen dosis obat yang berbeda. Peresepan oleh dokter yang berbeda di waktu yang berbeda dapat menimbulkan duplikasi obat pulang yang disiapkan. Isu ini berdampak kepada tenaga teknis kefarmasian, apoteker, dan pasien. Dampak pada TTK dan apoteker yaitu mereka jadi menggunakan waktu untuk menyiapkan obat yang sudah disiapkan sebelumnya, padahal waktu tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan resep lain. Isu ini berdampak kepada pasien karena jika obat yang terduplikasi diberikan semuanya kepada pasien, maka pasien bisa saja mengalami overdosis. Isu kedua diangkat karena pelayanan edukasi obat pasien pulang diberikan untuk meningkatkan pemahaman pasien dan atau keluarganya mengenai cara penggunaan obat yang tepat, mengurangi medication error, sekaligus meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat yang dibawa pulang. Tambahan resep obat pulang belum bisa secara otomatis ditambahkan ke dalam formulir rekonsiliasi 3. Formulir ini digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan edukasi pasien, tetapi masih ada pasien atau keluarga pasien yang belum memahami waktu pemberian obat di rumah. Formulir yang mencantumkan waktu pemberian obat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pasien terkait waktu pemberian obat. Setelah saya melakukan edukasi, pertanyaan yang umum ditanyakan adalah, jadi minum obatnya kapan saja ya, Bu? Isu ini dapat memberikan dampak kepada pasien karena obat yang dikonsumsi oleh pasien mungkin saja berkurang efektivitasnya karena jadwal yang kurang tepat. Pada isu ketiga, peningkatan kasus infeksi pada otak menuntut alternatif metode pemberian obat untuk meningkatkan kadar obat dalam cairan cerebrospinal. Metode pemberian obat secara intraventrikular merupakan metode yang diharapkan dapat meningkatkan kadar obat dalam cairan cerebrospinal. Metode tersebut berisiko menimbulkan ventrikulitis sehingga penyiapan sediaan obat dan cara pemberiannya memerlukan perhatian khusus terutama pada pasien anak. Penyiapan obat yang memenuhi standar untuk diberikan secara intraventrikular diharapkan dapat meminimalisasi risiko kejadian ventrikulitis. Isu ini berdampak kepada pasien karena sediaan obat yang tidak memenuhi standar dapat meningkatkan risiko efek samping yang mungkin terjadi. Isu-isu tadi ditapis menggunakan metode APKL aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Semua isu memiliki nilai 5 pada aktual, yaitu sangat relevan. Kemudian untuk problematik yang paling rendah adalah penyiapan obat pulang. Kemudian untuk kehalayakan adalah mendapat nilai 5 adalah form rekonsiliasi obat pasien pulang. Dan untuk kelayakan
Juga didapat oleh form rekonsiliasi obat pulang dan penyiapan obat intraventrikular. Berdasarkan hal total dari nilai-nilai tersebut, didapat prioritas utama adalah form rekonsiliasi obat pasien pulang. Penyebab dari isu utama dianalisa menggunakan diagram Fishbone dengan melihat 4S, yaitu skill, supplier, system, dan surrounding. Dari skill yang dapat menjadi penyebab adalah kenapa tidak tersampaikan, karena obat pulangnya diambil oleh keluarga yang tidak tinggal serumah. Jadi keluarga yang diedukasi tidak mengetahui kebiasaan pasien di rumah. Dari sisi suppliers, media informasinya yang tersedia belum memperlihatkan keseluruhan terapi dalam satu waktu. Jika dilihat dari sistem, saat ini SPO edukasi pasien obat pulang pasien belum menjadikan ketepatan waktu minum obat sebagai tujuan. Dan terakhir, karena ada ruang konsultasi yang terpisah dari tempat penyiapan obat, sehingga kadang apoteker yang memberi edukasi belum terinformasikan perubahan obat pulang di saat pasiennya akan diedukasi. Berdasarkan analisis sebelumnya, ada beberapa rekomendasi yang saya ajukan. Rekomendasi pertama, membuat format baru formulir rekonsiliasi 3 dengan tahapan membuat blanko format baru formulirnya, kemudian membuat seleksi pasien yang menggunakan obat dengan informasi khusus. Kemudian diharapannya formulir baru ini bisa memenuhi kebutuhan informasi waktu pemberian obat pulang pasien, dan pihak yang dipengaruhi oleh rekomendasi ini adalah apoteker dan TTK. Rekomendasi kedua yaitu merevisi Google Spreadsheet yang mencantumkan tambahan resep obat pulang secara real time. Tahapannya dengan merevisi daftar rencana pasien pulang sesuai resep, kemudian disosialisasikan daftar barunya. Dan harapannya petugas yang mendispen resep pulang ini mencantumkan tambahan pasien pulang di daftar baru itu. Nah, pihak yang dipengaruhi adalah apoteker dan TTK. Rekomendasi ketiga yaitu merevisi SPO edukasi obat untuk pasien rawat inap. Tahapannya SPO edukasinya direvisi, kemudian SPO-nya itu diterapkan untuk mengetahui kelayakannya, apakah mampu laksana atau tidak. Harapannya apoteker pemberi edukasi memberikan informasi sesuai SPO yang direvisi. Pihak yang dipengaruhi adalah apoteker. Rekomendasi keempat yaitu menyediakan layanan telefarmasi untuk pasien yang tidak didampingi oleh keluarga yang tinggal serumah. Tahapannya menyediakan nomor telepon khusus untuk layanan konsultasi obat, kemudian memberikan pelayanan edukasi obat melalui video call atau voice call. Harapannya, apoteker memberikan edukasi melalui voice call atau video call untuk pasien yang tidak didampingi oleh keluarga yang tinggal bersama, dan yang terlibat dalam hal ini adalah apoteker.